Darah panas menetes di wajah Ye Chen, dengan kekuatan yang sulit diucapkan, mengalir deras dalam darah. Kekuatan darah ini sangat aneh. Ye Chen dengan cepat mundur, lalu menyentuh noda darah di tinjunya, dan menunjukkan keterkejutannya. Dikatakan bahwa darah asli terkandung dalam binatang buas di zaman kuno, dan darah asli memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Alasan mengapa binatang buas itu takut adalah karena darah asli cukup kuat. Kamu selalu mengatakan itu darah asli. Tanya Ye Chen dengan sedikit terkejut. Pikiran tua jiwa itu mengangguk, berkata, jika tebakanku tidak salah, ini seharusnya darah asli. Ini benar-benar darah yang mengerikan. Tanya Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Jiwa tua berkata, binatang buas paling awal di zaman kuno adalah produk pertama yang dibiarkan oleh langit dan bumi. Mereka mewarisi kehendak langit dan bumi, dan secara alami diberkahi dengan kekuatan yang sangat kuat. Binatang buas ini menakutkan karena ada hukum langit dan bumi yang nyata dalam darah yang nyata. Hukum ini terintegrasi ke dalam darah dan daging, dan tidak memerlukan pemahaman mereka, dan menjadi naluri alami. Mendengar jiwa tua itu, Ye Chen tiba-tiba mengerti bahwa Runwen yang muncul pada binatang itu seharusnya merupakan manifestasi dari hukum langit dan bumi dalam darah yang nyata. Jadi jika aku membunuh binatang buas ini, aku bisa mendapatkan darah aslinya dan memurnikannya untuk keperluanku sendiri. Ye Chen bertanya dengan sedikit kegembiraan di dalam hatinya. Jiwa tua itu sedikit berkata, memang benar, tetapi setiap binatang buas tidak memiliki banyak darah asli, jadi perlu mengekstraknya. Binatang buas itu mungkin merasakan ancaman besar tadi, jadi ia memaksakan sedikit darah asli ke kukunya dan ingin membunuhmu. Ye Chen melihat retakan pada kuku binatang buas itu, dan sebuah seringai muncul di sudut mulutnya, berkata, orang ini mengirim pintunya sendiri, dan dia hanya bisa mengakui hidupnya. Ye Chen berkata, seluruh tubuh perang menjadi lebih intens, metode suci pertempuran keluar, kekuatan tempur melonjak gila-gilaan, seluruh tubuh cahaya keemasan berkedip, kulit inci telah menjadi emas, pisau dan senjata tidak bisa masuk. Ye Chen melangkah, dan muncul di depan binatang buas itu. Tinju itu telah memadatkan kekuatan spiritual yang kuat, dan hukum peri terus-menerus berkedip. Ledakan, Ye Chen meledak, sepasang tinju seperti dua matahari yang panas, menyilaukan. Binatang buas itu meraung, dan tentu saja dia tidak mau dirobohkan oleh Ye Chen. Kuku lainnya ditendang ke arah Ye Chen. Sementara itu, ekor besar itu muncul, seperti cambuk besar, dengan kekuatan yang kuat. Ye Chen gemetar, dan hukum jalan besar dipadatkan menjadi 8 diagram Taiji yang besar. 8 diagram Taiji bergegas untuk menahan serangan ekor besar itu. Ye Chen bertabrakan dengan binatang buas itu, dan tubuh Ye Chen mundur ke belakang, dan kuku binatang buas itu meledak lagi. Raungan, binatang buas itu meraung ke langit, tetapi kedua kuku depannya dipatahkan oleh Ye Chen. Sekarang, mereka tidak stabil. Tubuh besar mereka jatuh dan menghantam tanah dengan keras, seolah-olah terjadi gempa bumi. Ye Chen melihat waktu yang tepat, pada saat binatang buas itu jatuh, Ye Chen menghunus pedang naga hijau, dan menebasnya. Pedang itu bersinar, dan terbelah di tubuh binatang buas itu. Serangkaian percikan dikeluarkan. Ye Chen tercengang. Bulu orang ini benar-benar keras. Pedang seperti itu tidak terbelah. Kekuatan kohesi gila Ye Chen, pedang naga hijau berdengung, suara nyanyian naga, seolah-olah kebangkitan. Ye Chen membelah pedang lagi, pedang itu ringan seperti naga hijau, terbelah di binatang buas itu, bulu binatang buas itu robek, darah menyembur keluar. Raungan, tanda seru. Binatang buas itu meraung lagi, Ye Chen mengangkat pedangnya dan melesat ke langit, lalu jatuh dari langit dan membelahnya menjadi kepala binatang buas itu. Uff, kepala binatang buas itu terbelah menjadi dua bagian di bawah serangan penuh Ye Chen. Tubuh binatang buas itu kejang-kejang dan akhirnya perlahan mengeras. Ye Chen menghembuskan napas, dan akhirnya dia membunuh monster itu. Namun, ketika ia baru saja lega, bumi mengunggah suara gemuruh, seperti kuda yang berlari kencang. Ye Chen mengerutkan kening dan melihat ke masa lalu, dan seekor binatang buas dengan kepala dan tanduk besar bergegas ke arahnya. Binatang buas ini sangat kuat. Ye Chen terkejut. Itu datang melawan darah asli binatang buas itu. Jiwa tua itu berkata dengan cepat. Ye Chen terkejut dan berkata, ia juga membutuhkan darah asli. Darah asli dapat meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, ia membutuhkannya, kata lelaki tua itu. Semakin kuat binatang buas itu, semakin tinggi nilai darah asli, asalkan binatang buas itu ingin mendapatkannya. Sepertinya orang ini sudah lama mengintip, menunggu binatang buas itu jatuh. Cahaya dingin berkelap-kelip di mata Ye Chen. Kalau begitu bunuh bersama, dan kalian bisa mendapatkan 2 darah asli. Jiwa itu dingin dan dingin. Ye Chen juga tertarik dengan ini, tetapi ada raungan di langit, seekor burung ganas emas melayang di udara, dan kemudian ia berencana untuk menyelam ke bawah pada waktu yang tepat. Ye Chen menatap burung-burung ganas di atas langit, dan segera membungkuk dan melengkung untuk menyiapkan anak panah. Busur ditarik penuh. Suara melesat ke burung ganas emas itu melalui anak panah. Burung ganas itu bukan burung biasa-biasa saja. Matanya sangat tajam. Ia dapat melihat anak panah yang melesat ke arahnya sekilas. Ia dengan cepat mengepakkan sayapnya dan menghindarinya seperti kilatan petir. Wah, tembakan anak panah kedua. Dan mengeluarkan lolongan marah, pada saat yang sama melesatkan garis api. Kecepatan garis api sangat cepat, dalam sekejap mata ke Ye Chen di depan. Pada saat ini, tubuh Ye Chen menghilang. Mata burung ganas itu menyusut, dan dia mendengar Ye Chen berkata dengan dingin, apakah kamu ingin merampok barang-barangku? Begitu suaranya turun, 3 anak panah yang menembus awan melesat bersamaan. Begitu wajah burung ganas itu berubah, ia dengan cepat mengepakkan sayapnya dan ingin menghindarinya. Namun, kecepatan anak panah yang menembus awan itu terlalu cepat. Tiba-tiba, burung ganas itu menghindari 2 anak panah yang menembus awan, tetapi yang ketiga tidak. Anak panah itu menembus kepalanya secara langsung dan tubuhnya yang besar jatuh dari langit. Ye Chen memecahkan burung ganas itu di langit dan jatuh ke tanah. Burung ganas dengan sudut tajam itu baru saja akan menyeret burung yang mati itu. Melihat Ye Chen muncul, mata besar lonceng tembaga itu tiba-tiba menunjukkan cahaya yang ganas.
Jika kamu merampokku, kamu harus membayarnya. Kata-kata Ye Chen adalah dingin sekali. Saat suara itu jatuh, pedang naga hijau itu sudah jatuh. Dengan raungan dari binatang buas bertanduk tinggi itu, binatang buas itu membuka mulutnya dan memuntahkan banyak bilah tajam yang kuat. Semua bilah tajam ini dipadatkan oleh hukum dan sangat kuat. Ledakan, cahaya pedang naga hijau dan bilah tajam bertabrakan, saling menghancurkan. Tubuh binatang buas itu tiba-tiba melesat dan menerkam Ye Chen. Pada saat yang sama, ia memiliki bilah yang padat dan membunuh Ye Chen. Ye Chen bersenandung dingin, hukum jalan dengan cepat mengembun, membentuk dinding pertahanan. Kemudian, Ye Chen dengan cepat melintas, menghindari binatang buas dengan kepala yang menjulang tinggi itu. Pada saat yang sama, Ye Chen menebas pedang naga hijau, yang telah lama dipadatkan dengan kekuatan spiritual yang besar. Pedang ganas itu, yang meraung di tubuh naga itu, sekeras bulu naga itu. Raungan, binatang buas itu meraung dan hendak melakukan serangan balik. Ye Chen mulai menggunakan satu napas untuk berubah menjadi Sanxing. Ketiga sosok itu mengelilinginya dan mulai menyerangnya dari tiga arah. Kekuatan yang mendominasi Kaisar Dao Tianquan menyelimuti binatang buas dengan kepala dan sudut yang tinggi itu. Mata binatang buas itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia meraung, dan seluruh tubuhnya yang terbuat dari rune bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan, tiga pasang tinju jatuh pada binatang buas dengan kepala dan sudut yang tinggi itu, dan rune pada binatang buas dengan kepala dan sudut yang tinggi itu bahkan lebih menyilaukan, yang membuat orang tidak dapat membuka mata mereka, tetapi kemudian, cahaya itu tiba-tiba meredup. Binatang buas dengan kepala yang menjulang itu ditutupi dengan retakan yang rapat, dan rune di atasnya rusak, dan mereka telah kehilangan fungsi pertahanan mereka sepenuhnya. Binatang buas berkepala tinggi itu mengerang kesakitan, tubuhnya jatuh ke tanah, matanya penuh ketakutan. Ye Chen tidak ragu untuk memotong pedang, kepalanya harus ditebas, menghapusnya sepenuhnya. Darah asli dari ketiga binatang buas ini seharusnya bagus. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya dan bersiap untuk mengekstrak darah asli binatang buas itu. Darah asli binatang buas, biasanya ada di tulang binatang buas. Umumnya, binatang buas dapat mengekstrak sekitar 10 tetes darah asli. Jika diletakkan di tanah Xianyu, bahkan orang-orang kuat di Mahayana akan bergegas mengambilnya. Ye Chen dengan hati-hati memurnikan, tidak pernah melewatkan setetes pun, tiga binatang buas dari darah asli semuanya diekstraksi olehnya, totalnya 24 tetes. Ye Chen memegang darah asli dari tiga binatang buas secara terpisah, dan kemudian berencana untuk memurnikannya satu persatu dan mengekstrak hukum langit dan bumi. Setiap tetes darah asli Ye Chen mengandung hukum langit dan bumi. Namun, Ye Chen menemukan bahwa fragmen hukum ini tidak lengkap, hanya beberapa fragmen hukum. Ye Chen mulai merasa aneh. Setelah memikirkannya, dia merasa lega. Jika ada hukum yang lengkap, apakah dia masih bisa membunuh binatang buas ini hari ini? Itu pasti akan menjadi makanan bagi binatang buas ini. Ye Chen tidak lagi mengenal hukum, tetapi dia hanya memiliki persepsi dan belum menyatu dengan tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatan hukum sepenuhnya dan mengurangi kekuatannya secara signifikan. Kali ini, setelah menyempurnakan hukum dalam darah asli, dia menyatukannya ke dalam daging, darah, dan tulang, dan menjadi bagian dari tubuhnya. Ketika dia mempraktikkannya, dia dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa aturan-aturan ini tidak lengkap. Sang pencipta itu adil, emas tidak bertelanjang kaki, manusia tidak sempurna, jika sempurna, lalu apa yang dapat menahannya? Jiwa tua itu tersenyum ringan. Ye Chen mengangguk, ya, tidak ada yang bisa mencapai kesempurnaan, akan ada cacat. Ye Chen menghabiskan 3 hari untuk menyempurnakan semua hukum dalam darah asli. Dengan ketiga hukum ini, Ye Chen dapat mengerahkan kekuatan ketiga hukum ini ke tingkat yang lebih besar ketika dia menjalankan Taojing. Daging-daging ini juga mengandung kekuatan murni, dan jangan sia-siakan. Pasti lezat untuk dijadikan sup. Jiwa tua itu menjilati lidahnya. Ye Chen juga tertawa, lalu mengeluarkan tripod, lalu mengolah beberapa tulang dan daging dari tiga binatang buas itu dan melemparkannya ke dalam tripod dan mulai merebusnya. Sup itu direbus selama 3 jam, dan panci itu penuh dengan aroma harum. Daun-daun menjilati lidah mereka dan kemudian membuat beberapa minuman. Ada banyak kekuatan murni dalam sup ini. Jika biksu umum minum beberapa, darahnya akan meledak. Setelah Ye Chen selesai minum semangkuk, dia merasakan seluruh tubuhnya panas dan darahnya panas. Kemudian, Ye Chen minum 10 mangkuk dalam satu napas, dan tidak bisa meminumnya. Kemudian dia berhenti. Kemudian dia merasakan perutnya penuh dan beristirahat dengan nyaman di sebatang pohon besar. Daftar dewa membawaku, tampaknya itu membantuku meningkatkan kekuatanku. Setelah menyelesaikan pikirannya, Ye Chen memikirkan kunci masalahnya. Ye Chen dalam pertarungan, daftar dewa benar-benar diam, tidak peduli bagaimana Ye Chen bergerak, tidak ada gerakan, ini menunjukkan sikap daftar segel. Daftar dewa adalah membiarkan Ye Chen mengalahkan lawannya dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan daftar dewa. Ye Chen ingin memahami ini, sudut mulutnya sedikit tersenyum, dia benar-benar butuh waktu sekarang, dan tidak memberinya banyak waktu, jadi harus segera meningkatkan kekuatannya. Ye Chen berjalan di dunia kuno ini, bisa merasakan banyak napas yang kuat, tetapi dia tidak melakukannya sesuka hati, tetapi memiliki pilihan. Darah asli binatang buas dengan kekuatan yang tidak mencukupi tidak terlalu berguna. Semakin kuat kekuatannya, semakin baik efek darah asli binatang buas itu. Pada periode berikutnya, Ye Chen terus-menerus mencari target untuk ditembak, membunuh beberapa binatang buas yang kuat, mendapatkan darah asli mereka, mengekstraksi fragmen hukum untuk digunakannya. Namun, ketika mengekstraksi darah binatang buas, ingatan kecil tentang binatang buas itu tiba-tiba diekstraksi. Meskipun ingatannya singkat, itu membuat Ye Chen merasa sangat terkejut. Ada banyak monster raja di sini, yang paling kuat adalah Raja Kera kuno itu. Ye Chen menatap bos itu. Informasi dari ingatan ini benar-benar mengerikan. Dalam hal ini, binatang buas yang dibunuh oleh Ye Chen ini tidak ada apa-apanya.
Ada beberapa binatang buas yang kuat seperti raja di tanah ini. Mereka masing-masing duduk di satu sisi, dan mereka sangat tiran, dan tidak ada binatang buas yang berani memprovokasi. Di antara raja-raja binatang buas ini, salah satu raja kera Archaean yang paling mengerikan adalah raja dari raja-raja, dan raja dan binatang buas lainnya tidak berani memprovokasi raja kera Archaean. Namun, raja kera Archaean sudah sangat tua, dan darahnya habis. Tidak ada hari-hari, raja dan binatang buas lainnya tamak. Mereka ingin mengambil tubuh mereka ketika raja kera purba jatuh, dan kemudian melahapnya, dan mendapatkan kekuatan dalam darah sejati dan diri yang kuat. Raja kera purba, Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak tahu seperti apa rupa raja purba itu, tetapi hanya informasi ini yang membuatnya merasakan kengerian raja kera purba itu. Jika kamu menyentuh seseorang, itu tidak mudah, yang berarti ada beberapa karakteristik orang. Kata lelaki tua itu, pasti tidak ada perbedaan besar antara orang bijak dan manusia. Tidak heran dia bisa menjadi raja yang paling menakutkan di sini. Ye Chen mengangguk sedikit. Jika kamu bisa mendapatkan darah asli raja kera purba ini, wilayahmu pasti akan meningkat pesat. Jiwa itu berkata dengan sedikit kegembiraan. Ye Chen tersenyum pahit dan berkata, ini adalah mulut harimau yang menyambar makanan dan mengguncang api. Meskipun begitu, tetapi hati Ye Chen sudah mulai mendidih. Kamu tidak melakukan hal-hal seperti itu. Jiwa itu tertawa. Ye Chen menyentuh dagunya dan berpikir, lalu berkata, untuk mendapatkan tubuh Raja Kera Purba, kita harus memahami kekuatan Raja Pembunuh dan binatang buas lainnya, dan berapa lama Raja Kera Purba dapat bertahan, mengenal dirinya sendiri dan mengenal satu sama lain, sehingga dia dapat bertarung sepanjang waktu. Jiwa tua itu setuju untuk mengangguk. Ye Chen ingin mendapatkan lebih banyak informasi, yaitu memilih binatang buas yang lebih kuat, hanya binatang buas yang lebih kuat, maka Raja akan paling banyak mengetahui tentang binatang buas tersebut. Kemudian, Ye Chen membunuh 3 binatang buas yang kuat dan mempelajari lebih banyak tentang Raja. Ada 5 raja dan binatang buas, dan Raja Kera Tianqian, yang tersebar di 5 wilayah di tenggara dan barat laut dunia ini. Raja Kera Purba terletak di posisi tengah, yang melambangkan kekuatan ganasnya yang tertinggi. 4 raja dan binatang buas lainnya sangat kuat dan ambisius, dan mereka ingin menjadi raja absolut di dunia ini. Darah Raja Kera Tiongkok kuno telah menurun drastis. Jika konservatif, itu akan memakan waktu sekitar setengah bulan atau lebih, dan mungkin akan kembali ke barat. Sekarang keempat pembunuh raja itu semua menatap Raja Kera Archaean dengan mata harimau. Jika mereka ingin menangkap tubuh Raja Kera Archaean pada saat pertama, mereka juga mencegah Raja Archaean membakar atau menghancurkan tubuhnya, dan tidak membiarkan binatang buas raja lainnya menginjak-injaknya. Tetapi siapapun yang memiliki kekuatan yang kuat, apakah itu binatang buas atau manusia, tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak setelah kematian. Bahkan jika dia mati, dia harus memiliki martabat yang mutlak. Setelah mempelajari informasi yang lebih rinci ini, Ye Chen mulai bergerak menuju posisi tengah. Hanya ketika dia mendekati Raja Kera Besar tanpa batas, dia dapat berhasil menangkap tubuh Raja Kera Besar pada saat yang paling kritis. Suasana di sini sangat kuat sehingga tidak ada binatang buas. Tampaknya area ini jelas merupakan kerangka Raja Kera Besar. Setelah Ye Chen tiba di posisi tengah, merasakan situasi di sekitarnya, dia membuat penilaian. Ye Chen tidak berani bergerak maju, karena takut membangkitkan kewaspadaan Raja Kera Besar. Ketika Raja Kera Besar melarikan diri, dia akan hancur. Ye Chen berkeliaran di sekitar area ini untuk memahami situasi di sekitarnya dan untuk mengetahui lokasi spesifik Raja Kera Besar. Setelah 3 hari, Ye Chen mungkin menentukan 3 lokasi, karena ketiga lokasi ini adalah yang paling istimewa dan sama sekali berbeda dari tempat lain. Kemudian, Ye Chen, pada gilirannya, mulai menjelajahi posisi 4 raja binatang buas. Dia memastikan bahwa keempat raja binatang buas itu juga mengintai di sekitar sini, menunggu kesempatan untuk menyerang. Ye Chen kehabisan napas. Dia tidak takut pada keempat raja binatang buas itu, karena jika ada gerakan di sini, itu pasti akan mengganggu Raja Kera Besar itu. Namun, dia tidak ingin membiarkan keempat raja binatang buas itu mengetahui keberadaannya. Kalau tidak, raja binatang buas itu akan berjaga-jaga saat itu, dan akan lebih sulit bagi mereka untuk merebut makanan dari mulut harimau. Ye Chen mengamati sekeliling dan menemukan 4 tempat yang mencurigakan. Tidak ada binatang buas di keempat tempat itu. Keheningan itu tak tertandingi. Ini sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Setelah mengamati sebentar, Ye Chen juga mengintai dan menunggu kesempatan dengan tenang. Beberapa hari telah berlalu. Menurut penilaian sebelumnya, hanya 4 atau 5 hari sebelum darah dan darah Raja Kera Besar itu benar-benar layu. Ye Chen sudah merasakan atmosfer daerah ini telah sangat berubah. Di sekelilingnya sunyi, dan tidak ada binatang buas yang berani mengaum. Ye Chen memperhatikan semua ini dengan saksama dalam diam. Dia sudah punya rencana di dalam hatinya, dan dia tidak punya banyak waktu untuk bergerak. Karena itu, dia harus berhasil dalam satu gerakan, jika tidak, itu mungkin merepotkan. 3 hari kemudian, Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia curiga bahwa aura salah satu dari 3 tempat di mana Raja Kera Besar bersembunyi tampaknya telah banyak melemah. Apakah Raja Kera akan kembali ke barat? Mata Ye Chen tertuju pada tempat itu, dan kemudian, dia merasakan bahwa 4 kekuatan besar sedang bergerak menuju tempat itu. Ini akan segera dimulai. Ye Chen menyipitkan matanya dan menahan napas tanpa sadar. Raungan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh rendah di tengah, di mana medan gas melemah. Suara gemuruh ini jelas merupakan suara kekurangan napas. Tidak seperti binatang buas yang memiliki darah yang kuat. Ini adalah semacam ekspresi darah yang layu. Suara seperti itu datang, Ye Chen jelas merasakan bahwa napas dari keempat binatang buas raja tiba-tiba meningkat, dan sepertinya dia akan bergerak. Ye Chen menahan napas dan menunggu keempat binatang buas raja untuk mengambil tindakan. Raungan. Suara yang dalam itu terdengar lagi, serak, dan pesannya terlalu jelas. Dengan raungan kera kuno, suara kera yang mengaum bergegas ke tempat berikutnya. Ini akan segera dimulai. Ye Chen mengepalkan tinjunya, dan dia juga ingin mencari kesempatan untuk bergerak.
Pada saat yang sama, 4 aliran darah mengalir deras ke gua tempat Raja Kera berada. Ye Chen juga diam-diam mengikuti untuk melihat 4 gas darah dalam sekejap bertabrakan bersama. Ledakan, kekuatan teror meledak dalam sekejap, dan semua yang ada di sekitarnya hancur. Ye Chen memamerkan tubuh emasnya dan mengeluarkan kekuatan untuk melawannya. Pakaian dan bajunya seperti sedang berburu. Raungannya menggelegar, dan napas yang kuat bertiup kencang. Jelas terlihat bahwa keempat binatang buas raja itu sedang bertarung satu sama lain. Kemudian bumi bergetar, dan raungan itu datang dari segala arah. Pasukan binatang buas yang ganas. Ye Chen ketakutan. Jiwa tua itu berkata, ini pasti pasukan binatang buas yang ganas di bawah 4 binatang buas raja. Mengandalkan mereka saja, 4 binatang buas raja tidak dapat menangkap mayat Raja Kera kuno. Kita harus memiliki bantuan umpan meriam. Pertama-tama, binatang buas yang ganas ini digunakan sebagai umpan meriam untuk menguji apakah Raja Kera besar benar-benar tidak baik. Sebaliknya, ketika mereka memiliki kesempatan untuk merampok tubuh Raja Kera dan membunuh 2 burung dengan 1 batu, tidak peduli seberapa keras mereka bertarung sendiri, mereka tidak akan bertarung langsung dengan Raja Kera saat ini. Ye Chen segera mengerti apa, tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, orang-orang ini benar-benar pintar, bahkan tidak dapat memikirkan strategi seperti itu. Ketika kekuatan mencapai level seperti itu, kecerdasan secara alami sangat tinggi, yang tidak dapat diremehkan. Jiwa tua mengingatkan, Ye Chen mengangguk, dia tetap diam dan terus mengamati situasi. Binatang buas yang ganas dari segala arah membuat bumi berguncang, gemuruh memecah langit, 4 aliran deras berkumpul bersama, dan langsung membangkitkan gelombang ribuan lapis. 4 raja binatang buas dalam pertempuran sengit, pasukan binatang buas itu berkumpul bersama pada saat ini, melancarkan pertempuran skala besar. Beberapa binatang buas yang kuat memanfaatkan waktu ini, dan segera bergegas ke gua Raja Kera. Namun, begitu mereka tiba di gua, suara gemuruh yang mengerikan datang dari gua, yang langsung mengguncang kedua binatang buas itu keluar dari gua, dan kepala mereka berdarah dan berdaging. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, dia terkejut di dalam hatinya, sungguh kekuatan yang luar biasa, yaitu, suara gemuruh. Dia hampir membunuh binatang buas yang begitu kuat di kedua ujungnya. Keempat raja binatang buas yang bertarung di tempat kejadian juga menunjukkan mata mereka yang tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini, tetapi kemudian mereka semua kembali tenang. Mereka mengira bahwa ini adalah perjuangan terakhir Raja Kera Arkan. Sebagai raja di daerah ini, Raja Kera Arkan harus mempertahankan keagungannya bahkan jika dia akan mati. Oleh karena itu, tidak ada binatang buas lain yang diizinkan menyebar liar di wilayahnya. Keempat raja binatang buas itu semua berhenti bertarung. Mereka mengamati situasi, menyimpan kekuatan, lalu membiarkan binatang buas lainnya menyerbu masuk, menghabiskan darah Raja Kera. Terdengar suara gemuruh pelan dari dalam gua, tetapi begitu seekor binatang buas mendekati gua, suara gemuruh itu akan menjadi menakutkan dan membuat binatang buas di dekatnya terlempar keluar. Beberapa binatang buas takut untuk mundur, tetapi melihat keempat raja binatang buas menatap mereka, menghalangi jalan mundur mereka, kiri dan kanan mati, akhirnya hanya bisa terus menjadi umpan meriam. Kepala binatang buas bergegas ke lubang itu terus-menerus mengeluarkan suara gemuruh, tinju binatang buas itu terguncang keluar, entah kepalanya meledak, atau daging dan darahnya kabur. Raja binatang buas berkepala 4 itu tampak dingin, diam-diam menunggu. Napas Raja Kera Archayan benar-benar menurun. Jika kita menggunakan pasukan binatang buas untuk menghabiskan kekuatannya, itu pasti akan memiliki efek yang hebat dalam waktu singkat. Bahkan jika Raja Kera Archayan tidak mati, itu pasti bukan lawan mereka. Sempoa keempat raja binatang itu sangat keras, dan efeknya tampaknya sangat bagus. Seekor binatang buas terbunuh oleh auman Raja Kera Purba. Lukanya telah menumpuk menjadi gunung. Namun, auman Raja Kera Purba semakin melemah, dan kekuatannya jelas tidak sedahsyat sebelumnya. Sepertinya ki dan darah Raja Kera Purba telah banyak terkuras. Bahkan jika dia abadi, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan keempat raja itu. Ye Chen berkata dalam hati. Setelah beberapa saat, area yang luas lainnya runtuh, dan auman Raja Kera Purba tidak lagi menjadi ancaman bagi binatang buas ini. Binatang buas lainnya semua sangat gembira, dan segera bergegas ke gua Raja Kera. Pada saat yang sama, mereka semua bergegas ke gua untuk mengambil tubuh Raja Kera Arkan. Raungan, keempat binatang buas raja bertarung lagi, tubuh besar itu saling bertabrakan, dan napas teror meletus. Lebih baik terluka, jadi kamu bisa dengan mudah menemukan kebocorannya. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya. Pada saat keempat binatang buas raja bertarung, binatang buas yang bergegas ke gua tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan bau darah keluar dari gua, dan binatang buas yang hendak bergegas ke gua terangkat keluar. Dan kekuatan seperti itu, Ye Chen terkejut. Jika kamu mencoba yang terbaik, binatang buas ini tidak akan bisa menghentikan mereka. Kata jiwa tua itu, sudah waktunya bagi orang-orang kuno untuk menganggukkan kepala mereka lagi. Keempat binatang buas raja tidak peduli dengan hidup dan mati binatang buas itu. Mereka bertarung dan bergegas ke pintu masuk gua. Sisa binatang buas itu kembali menyerbu ke gua Raja Kera Arkan, dan raungan Raja Kera Arkan terdengar lagi, dan gelombang udara meraung keluar dengan teriakan. Jauh lebih rendah dari sebelumnya. Ye Chen menilai. Kemudian, sekelompok binatang buas lainnya menyerbu ke dalam gua, dan kemudian, pada saat ini, seluruh gua tiba-tiba bergetar, suara, boom, benar-benar runtuh. Raja Kera Arkan dan binatang buas itu semuanya terkubur di reruntuhan, tidak ada gerakan. Raja Kera Arkan sudah mati. Ye Chen membelalakan matanya dan menatap tumpukan puing-puing jalan itu. Keempat binatang buas raja melihat pemandangan ini, serangannya lebih ganas, keempat binatang buas raja itu tidak menyerah, bertarung dengan putus asa, dan tubuh mereka berdarah dengan darah. Raungan, binatang buas dari keempat raja itu meraung, dan darah yang kuat mengalir ke langit. Pertempuran sengit menghancurkan segalanya di sekitar, dan ada kekacauan di mana-mana. Keempat binatang buas raja semuanya memiliki naluri alami mereka sendiri. Salah satunya terlihat seperti unicorn. Sisiknya dapat digunakan untuk bertahan dan menyerang.
Saat bertahan, sisiknya sangat keras dan sulit dipatahkan. Saat menyerang, sisiknya adalah bilah tajam terbaik yang dapat memotong bulu binatang buas raja lainnya. Binatang buas berkepala 3 tampak seperti kepala anjing, yang dapat menonjolkan duri dewa. Jika terkena duri dewa, kulitnya akan hancur dan dapat dengan mudah membelah serangan binatang buas lainnya. Di sisi lain, binatang buas bersayap dan bertubuh sangat kuat itu tampak sangat aneh. Sepasang sayapnya dapat mengepak dengan sangat cepat. Saat menyerang, ia dapat memancarkan sekumpulan api panas. Begitu terkontaminasi, ia dapat terbakar menjadi abu dalam sekejap. Binatang buas raja keempat hanya memiliki 3 kaki. Ia tampak seperti tidak ada apa-apa dan segalanya. Ia terasa seperti gabungan dari banyak binatang buas. Keempatnya bukanlah binatang buas. Kekuatan mereka sangat menakjubkan. Begitu kedua kuku depannya ditendang, udara akan meledak. Bukanlah hal yang tidak masuk akal bahwa keempat binatang buas ini dapat menjadi raja. Rune mereka juga lebih rumit dan kuat. Hanya limpahan ki dan darah tadi dapat menjelaskan semuanya. Keempat binatang buas itu bertarung dengan sengit dengan darah di tubuh mereka. Kekuatan mereka seimbang, hampir mustahil untuk mengalahkan 3 binatang buas lainnya. Ye Chen juga menunggu dengan sabar hingga keempat binatang buas itu berdiri diam. Pada saat ini, ia tidak akan pernah ikut serta dalam pertarungan. Kalau tidak, ia akan menjadi alien untuk ikut serta, dan keempat binatang buas itu pasti akan bersatu untuk menghadapi diri mereka sendiri. Keempat binatang buas itu tampaknya memiliki beberapa keraguan dan tidak berani melanjutkan kebuntuan, jadi mereka semua mengeluarkan kartu mereka sendiri. Rune yang kuat di seluruh tubuh menghasilkan pukulan yang paling mengerikan. Mereka semua tahu bahwa kemenangan atau kekalahan perang ini menentukan nasib mereka. Jika Anda menang, Anda akan menjadi satu-satunya raja di sini. Jika Anda kalah, bahkan jika Anda tidak mati sekarang, Anda tidak dapat melarikan diri. Keempat binatang buas itu meraung, dan kekuatan yang kuat meledak dan bertabrakan satu sama lain. Ye Chen merasa tidak enak. Dia segera mundur dengan cepat dan menghindar. Ledakan. Setelah guncangan teror, puluhan mil di sekitar semuanya menjadi reruntuhan, hampir tidak ada yang bisa bertahan hidup. Dan setelah pukulan ini, keempat raja binatang buas itu semua terbang terbalik, dan tubuh mereka berlumuran darah. Setiap raja dan binatang buas telah terluka parah. Itu tergantung pada siapa yang bisa bertahan pada akhirnya. Mereka semua bangkit, mata mereka merah, napas mereka jelas lebih lemah, dan kekuatan bertarung mereka secara alami turun banyak. Tidak ada dari keempat raja dan binatang buas yang bergerak gegabah. Siapapun yang memulai lebih dulu mungkin akan lebih pasif pada akhirnya, jadi mereka semua berdiri dalam jalan buntu. Namun, pada saat ini, Raja Kera Besar tiba-tiba mengeluarkan raungan dan tubuhnya yang besar berdiri. Keempat binatang buas raja semuanya terkejut dan menatap Raja Kera Besar dengan mata yang paling luar biasa. Ye Chen juga terkejut melihat pemandangan ini. Bukankah Raja Kera Arkan sudah mati? Mengapa kamu masih hidup? Berpura-pura mati. Ye Chen langsung mengerti. Darah Raja Kera Arkan memang sudah banyak menurun, dan waktunya hampir habis. Agar tubuhnya tidak diinjak-injak oleh binatang buas lainnya, dia mengatur perhitungan dari 4 binatang buas raja analisis jiwa tua. Raja Kera Besar Arkan benar-benar berhati-hati dan sabar untuk waktu yang lama. Ye Chen merasakan kengerian Raja Kera kuno. Sepertinya tidak banyak waktu tersisa bagi Raja Kera Arkan untuk berdiri sekarang, jadi sekarang dia harus membunuh 4 binatang buas raja dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pikiran Ye Chen menjadi semakin jelas, dan dia melihat melalui rencana Raja Kera. Sekarang permainan yang bagus baru saja dimulai, tidak peduli apapun hasil perang, kita tidak akan kalah. Jiwa tua tertawa. Ye Chen juga tertawa, itu bukan kerugian, itu adalah bisnis keuntungan yang stabil. Keempat binatang buas raja menatap Raja Kera Besar dengan wajah bingung. Karakteristik Raja Kera Besar memang berevolusi menuju manusia. Ada banyak kerutan di wajah mereka, dan mereka menjadi terlalu tua. Tanpa berkata sepatah kata pun, Raja Kera Arkan bergegas ke salah satu dari mereka sambil meraung. Yang mulia raja bahkan lebih menakutkan. Sungguh mengerikan. Ye Chen terkejut. Keempat binatang buas raja itu telah terluka parah. Bukan pertanda baik untuk diawasi oleh Raja Kera saat ini. Kekuatan yang kuat membuat keempatnya tidak seperti binatang buas raja merasakan krisis yang mengerikan, tetapi di garis kematian, itu juga terlepas dari pertarungan bersama, meraung pada Raja Kera Arkan, dan kemudian bertemu. Tangan besar Raja Kera Arkan menepuknya, menggeliat dalam kehampaan, dan memicu gelombang yang mengerikan. Binatang buas yang tidak seperti raja itu, terbang keluar, dan keluar dari tubuhnya. Dengan satu pukulan, dia tidak akan memiliki efektivitas tempur. Puff, keempatnya tidak seperti raja binatang buas yang menyemburkan darah tubuh mengalir tanpa henti, di mata berkedip-kedip tatapan putus asa. Kemudian, Raja Kera Arkan sekali lagi bergegas ke membunuh binatang buas milik Raja Malang itu dengan 2 sayap. Binatang buas milik Raja Kera Malang itu hendak melebarkan sayapnya untuk melarikan diri. Namun, tongkat batu muncul di tangan Raja Kera Arcayan. Tongkat batu itu terlempar keluar dan mengenai tubuh Malang dan aneh itu tanpa ampun, dan sayap satu sisi dari si Malang dan aneh itu terlipat dengan hebat. Ketika Ki Yang Malang jatuh, Raja Kera Arcayan melangkah dan melepaskan tinjunya. Pada saat dia belum mendarat, dia dibombardir di tubuhnya, dan tubuhnya hampir meledak. Ye Chen ketakutan melihat bahwa binatang buas raja yang begitu kuat tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Raja Kera Arcayan. Itu benar-benar mengerikan. Ki Yang Malang hampir hancur oleh pukulan dari Raja Kera Arcayan. Jika bukan karena penurunan darah Raja Arcayan, pukulan itu akan menghancurkannya sepenuhnya. Keempat binatang buas raja itu sekarang hanya tersisa dengan bentuk unicorn dan 3 kepala anjing. Kedua binatang buas raja yang ganas ini sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bertarung dengan Raja Kera Arcayan dan melarikan diri. Raja Kera Arcayan dengan marah minum, dan mengejarnya tanpa basa-basi. Itu tidak bisa membuat kedua monster raja ini hidup. Kalau tidak, selama itu jatuh, kedua monster raja itu akan kembali menginjak-injak tubuhnya. Raja Kera Arcayan melompat ke arah binatang buas raja yang ganas dalam bentuk unicorn.
Tongkat batu di tangannya hancur, dan gelombang udara menyapu, dan binatang buas raja yang telah terluka parah, terguncang keluar. Binatang buas raja yang ganas dalam bentuk unicorn menggigil ketakutan, dan mulutnya merintih, seolah-olah dia memohon belas kasihan. Namun mata Raja Kera Arkan itu berdarah dingin dan tanpa ampun. Ia mengangkat tongkat batu itu dan menghantamkannya ke arah binatang buas yang berbentuk seperti unicorn itu. Puff! Kepala binatang buas raja yang berbentuk unicorn itu meledak dan mati total. Raja Kera Arkan melihat binatang buas raja berkepala 3 itu berlari menjauh, dengan cahaya yang ganas di matanya, ia mengejar tanpa henti, semburan darah mengalir keluar, kecepatannya meningkat tajam. 3 binatang buas raja berkepala anjing itu melihat bahwa Raja Kera Arkan itu begitu cepat sehingga mereka berlari untuk menyelamatkan diri. Raja Kera Arkan bertekad untuk membunuh, dan darahnya adalah yang terakhir baginya. Jika pukulan ini tidak dapat membunuh binatang buas raja berkepala 3 itu akan menjadi kemalangannya sendiri. Raja Kera kuno itu mengangkat tongkat batu itu dan menghantamnya. Binatang buas raja berkepala 3 itu merasa bahwa ia tidak dapat melarikan diri, dan segera meninggalkan seekor kepala anjing. 3 kepala anjing melambangkan 3 nyawa. Sekarang 1 kepala anjing telah ditinggalkan dan terus melarikan diri. Raja Kera Arkan meraung dan mengejarnya lagi dan menghancurkan tongkat batu itu. 3 kepala binatang buas raja itu kembali meninggalkan kepala anjing. Raja Kera Arkan menghancurkan kepala anjing kedua. Pada saat ini, darah Raja Kera Arkan berangsur-angsur melemah. Tampaknya hanya ada 1 binatang buas dengan kepala anjing yang tersisa. Tampaknya Raja Kera besar telah benar-benar kelelahan. Darah yang kuat tadi adalah napas terakhir. Jika Anda dapat membawanya, Anda akan menjadi pemenang terakhir. Apa kerugian dari 2 kepala? Jika Anda dapat bertahan hidup, Anda tidak hanya bisa mendapatkan darah asli Raja Kera Arkan, tetapi juga darah asli raja dan binatang buas lainnya. Dengan cara ini, siapa lagi lawannya di dunia ini? Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Dia berlari dengan gegabah, mencoba menghabiskan semua kekuatan Raja Kera Archaean. Raja Kera Archaean juga merasa bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia meraung dan mengangkat tongkat batunya untuk memukulnya lagi. Pukulan ini adalah yang terakhir, dan berhasil atau gagal tidak diketahui. 3 binatang buas raja yang ganas dengan kepala anjing menyeringai dengan bangga, tetapi mereka tiba-tiba merasakan krisis. Mereka tiba-tiba berbalik dan melihat makhluk yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan itu memancarkan napas yang sangat kuat. Dalam keraguan ini, serangan Raja Kera Archaean telah dijatuhkan. 3 mata binatang buas raja berkepala anjing menyusut, ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Raung, itu meraung, dan kekuatan tongkat batu menyapu ke bawah dan mendarat di kepala anjing terakhirnya. Puff, kepala anjing terakhir hancur, darah menyembur keluar, dan tubuh besar itu jatuh ke tanah. Ki dan darah Raja Kera Archaean lemah, dan tubuhnya sudah gemetar. Dia tidak bisa menahannya. Dia melihat makhluk-makhluk dengan bentuk tubuh yang mirip, dan matanya berbinar dengan warna sedih. Tubuh Raja Kera Archaean perlahan jatuh, matanya tidak mau menutup sedikit, dan semua napas menghilang. Dalam perang ini, 5 raja dari bagian langit dan bumi ini semuanya berakhir. Ye Chen melambaikan tangannya dan mengumpulkan 2 mayat besar, lalu dengan cepat menghilang. Setelah waktu yang lama, Ye Chen benar-benar menjauh dari rangka Raja Kera Archaean dan datang ke tempat di mana tidak ada binatang buas. Hatinya gembira dan menunjukkannya tanpa malu-malu. Ini adalah 5 binatang buas raja. Kekuatan masing-masing binatang buas raja sebanding dengan Mahayana. Raja Kera Archaean bahkan lebih mengerikan. Sungguh mengejutkan bisa mengangkat tangannya untuk memusnahkan 4 binatang buas raja lainnya. Ye Chen mengeluarkan mayat binatang buas raja, yang tampak seperti instrumen dari tas langit dan bumi dewa. Meskipun binatang buas itu sudah mati, momentumnya masih ada. Energi teror yang terkandung dalam tubuhnya tidak ada bandingannya. Daging dan darah ini tidak boleh terbuang sia-sia. Bahkan jika aku memakan daging ini, daging dapat meningkatkan kekuatanku. Ye Chen menggosok tangannya dan mulai memurnikan darah asli dari binatang buas raja. Ye Chen membutuhkan waktu 2 hari untuk mengekstrak 18 tetes darah asli yang mengandung energi murni dari binatang buas raja seperti kilin. 18 tetes darah murni ini lebih kuat daripada darah asli binatang buas manapun sebelumnya. Jika binatang buas biasa meminumnya, mereka tidak akan tahan. Ye Chen Man sangat bersemangat dan memanfaatkan waktu untuk mengeluarkan tubuh Raja Binatang Buas kedua dan mulai mengekstrak darah asli. Dengan cara ini, Ye Chen menghabiskan 9 hari untuk memurnikan esensi darah dari 4 Raja Binatang Buas. Sebanyak 81 tetes darah murni berhasil diekstraksi. Fluktuasi energi dari 81 tetes darah asli sangat luar biasa, yang membuat jantung Ye Chen berdebar kencang. Dia sangat menantikan untuk mengeluarkan mayat Raja Kera besar. Raja itu sangat mengerikan sehingga dia tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya darah asli itu. Jauh lebih sulit untuk mengekstrak darah asli Raja Kera daripada darah asli dari 4 binatang buas. Selain itu, darah asli Raja Kera Archaean mengering karena penuaan, dan tidak banyak yang tersisa. Ye Chen menemukan tubuh Raja Kera Archaean, dan butuh waktu 5 hari untuk mengekstrak 6 tetes darah asli. Meskipun hanya ada 6 tetes darah asli, kualitasnya jauh lebih baik daripada darah asli dari 4 Raja Binatang Buas. Itu sama sekali bukan level. Ye Chen cukup puas. Dia berkata dengan gembira, aku telah memurnikan lebih dari 80 tetes darah asli untuk melihat apakah aku dapat meningkatkan levelku ke level 7 atau lebih tinggi. Ini sama sekali tidak masalah, dan kamu juga akan memiliki kekuatan hukum di tubuh mereka. Pada saat itu, kekuatannya pasti akan melampaui level 7 dari pemurnian keadaan virtual. Jiwa tua itu berkata dengan sangat yakin. Ye Chen mengangguk, dan dia mulai tenang. Untuk saat ini, dia memurnikan darah asli dari 4 binatang buas raja untuk meningkatkan kekuatan tertentu. Dia sedang memurnikan Raja Kera Archaean. Kalau tidak, kekuatannya tidak cukup dan dia tidak akan sanggup menanggungnya. Itu akan membuang-buang uang. Lebih dari 80 tetes darah asli yang kuat perlu waktu untuk disempurnakan.
Selama pemurnian, Ye Chen mengekstraksi fragmen hukum, dan menemukan bahwa ada lebih banyak fragmen hukum binatang buas raja daripada yang dimiliki binatang buas lainnya, yang sedikit lebih komprehensif. Ini menunjukkan bahwa semakin kuat binatang buas, semakin banyak fragmen hukum. Di sisi lain, ini menunjukkan bahwa hanya ketika ada lebih banyak fragmen hukum, kekuatannya bisa menjadi kuat. Butuh waktu 3 atau 4 hari untuk memurnikan setetes darah sejati binatang buas raja Ye Chen. Namun, dengan meningkatnya jumlah pemurnian, kekuatan alam dan kecepatan pemurnian Ye Chen juga meningkat. Sebulan berlalu dengan tenang, dan Ye Chen hanya memurnikan lebih dari 10 tetes darah asli. Namun sekarang butuh sekitar 2 hari untuk memurnikan setetes. Jika terus berlanjut, akan butuh beberapa bulan untuk semua pemurnian. Ye Chen dengan sabar memurnikan darah asli satu persatu. 3 bulan kemudian, darah asli di tangan Ye Chen lebih dari 10 tetes. Dalam 3 bulan ini, ranah Ye Chen telah ditekan. Ye Chen bermaksud untuk mengumpulkan banyak uang, dan setelah memurnikan 81 tetes esensi binatang buas raja, itu akan meledak sepenuhnya. Seluruh tubuh Ye Chen ditutupi oleh kekuatan yang kuat, dengan tren luapan keluar, tetapi Ye Chen masih ditekan. Semakin tua darah asli di tangannya, semakin sedikit darah asli di tangannya. Kekuatan yang kuat mengalir keluar dari pori-porinya dan bertahan di sekitarnya, membuat harta karun Ye Chen tampak hikmat dan agak seperti seorang raja. Ketika tetes terakhir pemurnian darah asli selesai, Ye Chen tidak ditekan, tetapi dilepaskan sepenuhnya, dan kekuatan-kekuatan itu melonjak keluar seperti banjir, menghancurkan bendungan dan mengalir keluar ribuan mil. Ye Chen membuka matanya dan meraung, dan meridiannya rileks. Dia membiarkan dampak kekuatan ini terasa sangat nyaman. Ledakan, kekuatan yang kuat pecah dan mengubah segalanya menjadi bubuk, yang membuat banyak suara. Keadaan pikiran Ye Chen mulai membaik dengan cepat. Dari tingkat kelima ke tingkat ketujuh, ranah Ye Chen sedang meningkat. Ye Chen menekannya di puncak tingkat ketujuh dari keadaan Lian Su, dan semua napas mereda. Ye Chen Chang menghembuskan napas, wajahnya menunjukkan senyuman, efeknya jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Setelah 81 tetes darah asli disempurnakan, keempat hukum itu terintegrasi ke dalam tubuhnya. Ada lebih dari selusin hukum di tubuhnya. Begitu berhasil, itu adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Masih ada 6 tetes darah asli dari Raja Kera Arkan yang belum disempurnakan. Setelah disempurnakan, tidak akan ada masalah dalam meningkatkan ke level 8 di atas level pemurnian keadaan virtual. Jiwa tua itu mengangguk sedikit. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini masih lantai pertama Menara Putih, dan ada 48 lantai di atasnya. Jika setiap lantai memiliki kesempatan seperti itu, seberapa kuat aku akan keluar dari Menara Putih? Setelah itu, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hal yang baik bagiku untuk tersenyum. Setelah itu, Ye Chen tidak tinggal diam, dan mulai memurnikan darah sejati Raja Kera. Darah sejati Raja Kera Purba sangat kuat. Telah terbukti bahwa pilihan Ye Chen untuk memurnikan darah sejati dari 4 Raja Binatang Buas adalah tepat. Jika Anda memurnikan Raja Kera Purba di awal, Anda pasti akan menderita. Butuh waktu terlalu lama untuk memurnikan setetes darah sejati Raja Kera. Ye Chen menghabiskan 7 hari untuk memurnikan tetes pertama. Ini adalah hukum Raja Kera Purba. Ye Chen tiba-tiba terkejut, dan kemudian berkata dengan gembira. Hukum yang diambil dari darah sejati Raja Kera di Arkan sebenarnya mirip dengan hukum Kaisar yang dipraktikannya. Semuanya memiliki rasa hegemoni dan keagungan. Meskipun kedua prinsip itu agak berbeda dalam hal perasaan, Ye Chen menemukan bahwa keduanya hampir sama dengan Jalan Kaisar, dan dapat digunakan saat melakukan tinju surga Jalan Kaisar. Dengan cara ini, kekuatan Kaisar Dao Tianquan akan sangat meningkat. Ye Chen berkata dalam hati, sangat bersemangat. Setelah itu, Ye Chen menghabiskan lebih dari sebulan untuk memurnikan 6 tetes darah sejati Raja Kera Arkan, mengekstraksi banyak fragmen hukum ke dalam tubuhnya. Ledakan, seluruh tubuh Ye Chen bergetar, dan napas yang kuat keluar dari tubuhnya. Alam Ye Chen ditingkatkan dari puncak tingkat ke-7 dari keadaan virtual pemurnian ke puncak tingkat ke-8 dari keadaan virtual pemurnian. Ye Chen menekannya lagi, dan tidak membiarkan napas naik lagi. Dia telah mempromosikan 3 tingkat dalam waktu singkat. Dia tidak dapat berkembang terlalu cepat, tetapi dia harus menstabilkannya. Ye Chen merasa bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, dan hatinya penuh dengan keyakinan. Selama dia menembus level Mahayana di Menara Putih, dia akan dapat melindungi hidupnya ketika dia kembali ke Tanah Xianyu, setidaknya tidak begitu pasif. Ketika Ye Chen akan beristirahat, pusaran tiba-tiba muncul di langit, yang berada tepat di atas kepala Ye Chen, dan kemudian seberkas cahaya jatuh di atas Ye Chen. Hati Ye Chen terkejut, dan dia merasakan kekuatan sekuat kekuatan untuk membawanya ke langit. Di bawah kekuatan ini, dia tidak dapat melepaskan diri. Ini sedikit seperti melayang. Mungkin seperti itu kelihatannya. Ye Chen tersenyum pahit. Dia tahu bahwa ini seharusnya menjadi lantai 2 Menara Putih. Tubuh Ye Chen memasuki pusaran air, dan ketika dia sadar, pemandangan di depannya berubah lagi. Dia muncul di atas arena tantangan besar, yang panjangnya hampir 10 km dan melayang di udara. Ye Chen mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tepat ketika Ye Chen bingung, sebuah sosok tiba-tiba muncul di arena tantangan. Sosok itu seperti fiksi. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tubuhnya juga tampak lebih ilusi. Itu bukan keberadaan yang nyata. Apakah ini pertarungan melawanku? Ye Chen menatap sosok ilusi itu untuk menebak secara diam-diam. Kamu baru saja meningkatkan kekuatanmu, dan sekarang ada lawan. Ini jelas untuk mengkonsolidasikan wilayahmu. Dapat juga dikatakan untuk menumbuhkan perang dengan bertarung. Hanya dengan bertarung kita dapat dianggap sebagai kemajuan yang nyata. Kata jiwa tua itu. Setelah bayangan virtual muncul, tidak ada yang perlu dikatakan, dan langsung bergegas ke Ye Chen. Ye Chen dapat merasakan bahwa napas bayangan virtual tidak terlalu kuat. Dia agak aneh. Napasnya meledak, yang jauh lebih tinggi daripada napas bayangan virtual. Namun yang mengejutkannya, saat ini, napas bayangan virtual juga naik ke ketinggian yang sama dengannya.
Ketika Ye Chen mengetahui situasi ini, napasnya naik lagi, dan napas bayangan virtual juga naik. Singkatnya, seberapa kuat napas Ye Chen, seberapa kuat napas bayangan virtual nantinya. Harus ada keseimbangan antara keduanya. Begitu, aku yakin aku akan menang. Ye Chen akhirnya mengerti bahwa bayangan virtual sama dengan diri kedua. Berapa banyak kekuatan yang dia gunakan dan berapa banyak kekuatan yang digunakan bayangan virtual. Dengan cara ini, bagaimana cara memisahkan beban? Sepertinya ini untuk memaksamu menerobos batas untuk menghancurkan bayangan. Jiwa tua itu berkata sambil tersenyum Schadenfreude. Ye Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, kalau begitu, bermainlah dengannya. Hanya saja aku perlu menguji kekuatanku sendiri. Orang ini tidak bisa bertarung sampai mati. Sangat bagus menjadi teman. Setelah itu, Ye Chen tidak lagi menghindar, dengan tegas menepalkan tangannya. Dalam sekejap napasnya akan keluar, hampir tanpa ragu, sebuah pukulan mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Namun, kekuatan bayangan virtual itu juga sangat mengerikan. Benturan tinju, kedua orang itu langsung terpisah. Ye Chen hanya mendarat dengan jinjit, dengan bantuan pantulan, secara aktif membunuh bayangan virtual di masa lalu. Hal yang sama berlaku untuk Su Ying. Kedua telapak tangan itu menembak Ye Chen. Mereka bertabrakan lagi, dan riak menyebar. Ye Chen dan Su Ying sama-sama mundur ke belakang. Datang lagi, Ye Chen meraung dan menjalankan Tao Jing. Hukum langit dan bumi mulai mengalir. Itu berubah menjadi 3.000 serangan ganas dan membunuh bayangan virtual itu. Tubuh bayangan virtual sangat fleksibel. Itu dapat menghindar dan mengelak dengan cepat, dan dapat menghancurkan 3.000 serangan. Bayangan virtual itu seperti hantu. Ye Chen tercengang. Kapan kecepatannya bisa mencapai level seperti itu? Berpikir, bayangan virtual telah menghindari semua serangan dan menyerang dirinya sendiri. Ye Chen mundur beberapa langkah, lalu menggambar lingkaran dengan kedua tangannya, dan seekor ikan yin yang di tangan kiri dan kanannya. Semua metode Tao terintegrasi ke dalam dua ikan yin yang. Pada saat bayangan virtual membunuh, Ye Chen mengalahkan dua ikan yin yang. Dua ikan yin yang mewakili Taoisme yang kuat antara langit dan bumi. Dan ketika Ye Chen memainkan dua ikan yin yang, Ye Chen menjalankan hukum yang diekstraksi dari darah asli, yang jauh lebih kuat daripada gerakan sebelumnya. Seluruh tubuh Su Ying juga penuh dengan Taoisme. Energi yang kuat terkumpul pada kedua tinjunya. Pada saat ikan yin dan yang menyerang, kedua tinju itu terbunuh dan bertabrakan dengan dua ikan yin dan yang. Jalan antara surga dan bumi beresonansi, dan Taoisme pun menyebar. Ye Chen membuka metode pertarungan suci dan area terlarang sebanyak 9 kali. Momentum seluruh tubuhnya bangkit kembali, dan semangat juangnya melonjak. Pada saat yang sama, hukum kaisar sedang beroperasi, dan hegemoninya tak tertandingi. Kaisar Dao Tianquan, Ye Chen minum banyak, dan tinjunya meledak. Kekuatan yang kuat dan mendominasi menyapu, yang tak tertahankan. Su Ying tidak memiliki rasa takut. Dia maju dengan berani. Meskipun dia tidak mengenal Kaisar Dao Tianquan, napasnya kuat. Ketika dia bertabrakan dengan Ye Chen, dia benar-benar melawan Kaisar Dao Tianquan milik Ye Chen. Ye Chen tampaknya telah memikirkan adegan ini. Dia tidak terkejut, tetapi saat ini, dia mengayunkan tinjunya terus-menerus dan menampilkan 9 tinju berat senban. Dia menyerang dengan gila-gilaan dan tidak memberi Su Ying kesempatan apapun. Tubuh bayangan virtual terus-menerus mundur, tetapi tetap tidak tertinggal. Serangan Ye Chen berhenti, dan serangan bayangan virtual adalah serangan cepat. Tinju Su Ying juga seperti badai, pemboman yang ganas. Ye Chen memutar tubuhnya 9 kali untuk menahan serangan Su Ying. Bayangan virtual tidak lelah, pikiran Ye Chen tidak baik, tubuhnya dengan cepat mundur, butuh waktu untuk menyesuaikan keadaan. Sekejap mata bergegas ke bayangan virtual, dan tabrakan sengit bayangan virtual. Setiap tabrakan benar-benar dapat mengguncang kehampaan, dan arena yang besar sudah cukup bagi mereka untuk melempar. Kekuatan spiritual Ye Chen mulai terkuras, tetapi dia tidak berencana untuk membakar ametis untuk menambahnya. Karena dia ingin meningkatkan kekuatan tempurnya dan tidak menghabiskan dirinya sendiri secara menyeluruh, dia tidak dapat mencapai efeknya sama sekali. Namun, bayangan virtual tidak akan memiliki konsumsi daya spiritual, ia sekarang telah mencapai batasnya, bahkan jika napas Ye Chen melemah, napasnya masih mengerikan. Ye Chen menunjukkan senyum masam di sudut mulutnya dan berkata, sepertinya ini akan memaksaku ke situasi yang putus asa. Jika kamu ingin menerobos batas dan menerobos dirimu sendiri, kamu harus terus-menerus memeras kekuatanmu sendiri. Kamu dapat menghancurkan atau nirwana dalam proses memeras. Jiwa tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen secara alami mengetahui hal ini. Ia menarik napas dalam-dalam, menegakkan dadanya, dan tampak serius. Mulai sekarang, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Ye Chen menunjuk ke Su Ying, dengan tatapan serius. Meskipun Su Ying tidak dapat memahami apa yang dikatakannya, kata-kata yang kejam dapat dianggap sebagai dorongan bagi dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, orang yang tidak menunjukkan rasa sayang kepada Su Ying membunuhnya. Momentumnya luar biasa, dan medan gas yang kuat ditekan ke bawah. Ye Chen, yang telah menghabiskan kekuatan spiritualnya, merasakan tekanan. Ye Chen berteriak panjang dan menjalankan kitab suci Tao. Ketika kekuatan spiritualnya dikonsumsi, dia hanya bisa melawan musuh dengan Dao Fa, yang membuatnya lebih memahami penerapan Taoisme dalam pertempuran. Tangan Ye Chen dipadatkan dengan Dao Fa, dan Dharma dibawa bersamanya. Akibatnya, jalan utama mengalir. Ye Chen menghindari serangan bayangan virtual dengan 4 atau 2 putaran 1000 jin. Namun, kekuatan bayangan virtual tidak terbatas. Di bawah serangan gila itu, Ye Chen sangat keras bahkan jika dia menghindari serangan itu. Jika reaksinya terlalu lambat, dia akan terkena pukulannya. Tubuh emas 9 putaran Ye Chen juga sulit menahan serangan bayangan virtual. Ada retakan di atasnya, yang jelas tidak dapat menahannya. Ledakan, bayangan kosong itu menghantam tubuh Ye Chen. Tubuh emas 9 putaran Ye Chen hancur dan tubuhnya terbang terbalik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya sedikit pucat. Melihat tubuh emas yang retak, Ye Chen tidak bisa menahan tawa getir.
Bayangan virtual itu membunuhnya tanpa ampun. Tubuh Ye Chen dengan cepat mundur, dan aliran darah mengalir keluar dari langit. Dengan bantuan kekuatan darah, momentum Ye Chen tiba-tiba meningkat pesat. Ye Chen memejamkan matanya, semua yang ada di pikirannya berjalan cepat, dia secara bertahap memasuki keadaan misterius, seluruh dunia telah menjadi halus, hatinya benar-benar tenang, semuanya menjadi begitu jelas. Ketika bayangan itu datang, tubuh Ye Chen bergerak seperti hantu. Ini adalah operasi hukum waktu dan ruang. Pada saat ini, bayangan itu sama sekali tidak dapat menangkap sosok Ye Chen. Pada saat yang sama, hukum dalam tubuh Ye Chen muncul. Ye Chen menggambar lingkaran dengan tangannya, memadatkan semua kekuatan dan berkumpul di pusat lingkaran. Seperti api yang membara, tetapi merupakan gabungan dari banyak dharma dan kekuatan. Mata Ye Chen tiba-tiba terbuka, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tajam dan jernih. Dia meneguk minumannya dengan suara rendah dan memukul api itu. Seluruh dunia tampaknya diselimuti oleh kekuatan ini dan membentuk sebuah medan. Tubuh Ye Chen secepat hantu, dan tinjunya mengepak dan membunuh. Kombinasi Didao Tianquan dan Senjin Jiu Chongquan tidak hanya memiliki momentum yang mendominasi dari Didao Tianquan, tetapi juga memiliki kekuatan serangan yang kuat dari Senban Jiu Chong. Bayangan virtual dan Ye Chen bertabrakan bersama. Bahkan jika pemboman itu turun, tubuh hantu itu menjadi semakin halus. Kekuatan teror menyapu, satu demi satu, dan akhirnya bayangan itu menghilang sepenuhnya. www.novelhold.com, pembaruan web novel tercepat.